Oke, teman-teman selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Siang hari ini saya akan memberikan update market ya, teman-teman. Oke, teman-teman, update market kali ini kita kasih judul ya, multipolar, MPPA, Akra. Ini ada 3 saham yang hari ini kemarin malam kan saya analisa bagus dan hari ini memang pergerakannya bagus, teman-teman. Dan seperti biasa untuk multipolar, MPPA, Akra adalah barang tradingan saya. Oke, kita akan tengok kondisi market saat ini, teman-teman ya. Kita akan ke ini dulu. Ke Mirai dulu ya, teman-teman. Oke. Di sini sekilas kita tengok dulu ya, IHSG-nya closing di 6512, turun 21,098% atau poin atau turun 0,33 ya. Kita tengok dulu chart dari indeksnya. Kalau kita lihat indeksnya memang ya dia turun ya, teman-teman, siang hari ini. Ntar saya geser-geser dulu ini. Siang hari ini masih menuju turun. Masih menuju turun. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini supportnya adalah kisarannya. Support candle sebelumnya itu ada di kisaran 6485, kemudian berikutnya ada di 6460. Ya, seperti itu. Jadi dari pantauan saya, ini saat ini indeksnya turun. Tetapi kok malah saya cukup profit hari ini ya, maksudnya profitable hari ini. Kenapa? Ya karena seperti yang teman-teman lihat, saya modelnya adalah membentang semua saham-saham di bagian kiri ini adalah sektor-sektornya dan sudah saya pisahkan nih, sektor perbankan, kemudian di bawahnya Astra seperti itu. Kemudian di bawahnya juga ada macam-macam ya, ada batubara dan juga termasuk ada grup saham MPPA. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa MPPA ini adalah barang tradingan saya. Kadang dengan ring yang sempit, itu pun saya masuk, tetapi saya take profit juga. Dan ternyata hari ini bergerak. Teman-teman. Beberapa saham yang saya masukin, itu saya sendiri nggak tahu kalau ternyata ada corporate action. Tetapi saya mendapatkan barang tersebut hanya dari melihat pergerakannya. Jadi dia bergerak di sini, di running trade dia keluar. Terus kemudian terjadi breakout, kebaca di saya, langsung saya masuk. Dan barusan tadi chatting sama temen, ternyata MPPA mau right issue. Ya saya kalau nggak baca ya nggak tahu. Cuman memang saya ini kan basicnya adalah di technical analysis volume, price action, breakout seperti itu. Jadi sebenarnya tanpa melihat berita pun, nih teman-teman juga sebenarnya bisa catch the fish at the early entry. Jadi teman-teman sebenarnya bisa juga mendapatkan saham-saham potensial yang naik ya dari memantau running trade ataupun memantau support resist intraday-nya seperti itu. Seperti MPPA ini ya, ini barang bukan barang lama, ini barang juga udah sering saya sampaikan dan teman-teman juga pasti tahu kenapa itu selalu nongol di ulasan saya, walaupun kadang nggak bergerak kok nongol di ulasan saya. Karena market itu dinamis, dia bisa tanpa ngomong ke teman-teman. Ya ngapain ngomong ke teman-teman? Tanpa ngomong ke market tiba-tiba lari seperti itu. Ya seperti ini kan. Ya kecuali memang kalau memang memantau chart terus, memantau news terus seperti itu, dan saya bukan, kelemahan saya adalah tidak memantau news setiap hari. Kenapa ya? Karena saya trader teknikal. Tetapi memang bagusnya teman-teman memantau dulu teknikalnya. Kalau memang ada pergerakan, segera cari news atau ya setidaknya search kata-kata tersebut, MPPA seperti itu. Apakah ada right issue? Nah, bisa dicek di bursa. Coba kita tengok di sini ya. Kita cari di sini keterbukaan data ini, data laporan. Kita cari langsung di sini perusahaan tercatat, keterbukaan informasi, ketikkan MPPA. MPPA, ya. Kemudian kata kunci right issue atau enggak juga enggak apa-apa. Nah, di sini ada tanggal 30 kemarin ya.
tercatat di sini penyampaian bukti iklan ya, bukti iklan. Keterbukaan ini tanggal 30 berarti kemarin. Informasi fakta material ini berarti teman-teman klik semua ini, kita cek dulu. Ya, ini beritanya di sini ada semuanya, terus kemudian di sini informasi terkaitnya. Oke, di sini ada ininya ya teman-teman, ada penjelasannya. Jadwal penawaran umum put ke-6 MPPA. Di sini tanggal dari ini adalah 6 Desember teman-teman ya. 6 Desember ini tanggal 1 Desember. Ini menarik teman-teman ya. Ini barang menarik. Asli ini menarik. Ya. Berarti kita udah mendapatkan informasi bahwa akan ada right issue untuk MPPA ini. Barang-barang ini walaupun mungkin kita nanti nggak membeli right-nya, tetapi setidaknya saham-saham yang ada corporate action itu pergerakannya bisa istilahnya bisa aktif lah seperti itu ya. Jadi oke, ini berita udah kita pegang. Berarti tanggal 6 adalah dari HMETD pasar reguler, sedang yang tunainya kan tanggal 8. Oke, kita cukup informasi di situ saja. Dan oke, sama ini ya, sama harganya kan kalau nggak salah di 700 ya. Tadi udah saya sampaikan di channel. Kita bisa cek di sini lampiran 1, lampiran 2. Lampiran 1 kita cek ini surat pengantarnya ini. Nah, ini silakan teman-teman buka yang di sini. Di harga berapa di sini? Silakan baca teman-teman. Kalau nggak salah di 700-an ya. Ini kecil banget, saya nggak bisa lihat teman-teman. Oke, sebentar. Oke teman-teman, silakan baca sendiri. Kalau nggak salah tuh harganya sekitar 700-an ya, 760. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung ke bahasan ini aja, bahasan chart aja ya. Karena kita intinya udah dapat info bahwa ini mau right issue seperti itu. Jadi saham-saham yang mau right issue itu kan pergerakannya menarik. Jadi di sini tadi MPPA ya. MPPA kemarin kan saya sampaikan ini barang tradingan, dan ketika dia ngebreak biasanya saya masuk. Hari ini juga langsung bergerak. Ini mantap sekali. Biasanya saya hanya ambil berapa ya? 3 sampai 5 papan ya. 3 atau 5 papan itu MPPA. Tuh. Biasanya kan hanya 3 itu 1, 2, 3 net ataupun 5 saya take profit karena saya all in. Tapi hari ini saya masih pegang ya untuk MPPA, MPPL juga, MLPL juga, kemudian AKRA juga ya. Jadi pertimbangan saya memasukin MPPA ini adalah pure saya nggak lihat berita ya. Saya nggak lihat berita, saya ngelihat karena dia ngebreak di sekitaran dari open tuh langsung naik lah istilahnya seperti itu. Dia terus di kisaran angka apa ya, angka psikologis 500 itu sudah tanda sekali. Terus tadi juga saya lihat di tape readingnya, nanti saya cek dulu ya tape readingnya. Di sini kemudian multipolar itu biasanya kalau mau MPPA bergerak itu multipolar biasanya bergerak, makanya di pembahasan juga saya satukan kan seperti itu. Terus kemudian AKRA kenapa kemarin saya sampein ini barang sampai di dasar ya, karena AKRA ini kebiasaannya kalau dia nyampe di dasar berapa hari dia naik. Walaupun untuk AKRA ini teman-teman mesti berhati-hati, modelnya juga kayak Harum, harus take profit juga. Karena dalam pergerakan dia kan naik turun seperti itu. Jadi ini barang tradingan. Jadi kalau teman-teman udah merasa cukup, silahkan trading ya seperti itu. Silahkan take profit seperti itu. Kita akan masuk ke bahasan MNC. MNC di sini untuk tape readingnya dari si MPPA ya teman-teman. MPPA. Nah MPPA itu dari open itu di kisaran jam 9 ya, sekitar 9.30 menit pertama ini. Di sini udah menandakan bahwa dia bayarnya itu mendominasi ya, 500 vs 430. Kemudian semakin menggila lagi di 30 menit kedua itu di sini terlihat perbandingannya adalah 220 dengan 85. Kemudian 530 dan 230. Jadi memang ini bagus sekali dalam setiap 30 menit sesi. Ini kan setiap baris ini kan 30 menit ya. Ini memang bagus sekali. Buyer mendominasi. Ini totalnya juga di sini kita bisa ngelihat total untuk sepanjang sesi 1 ini adalah
61% buyer dibanding 39% si sellernya. Jadi memang buyernya sangat mendominasi. Terus kemudian kalau kita lihat nih low-nya itu berapa ini? 488, ini belum begitu banyak, di atas 500 ya. Di atas 500 ini mulai banyak nih transaksinya. Nih di sini terlihat sell at bid, kemudian buy at offer masih sedikit, jadi di 500 nih banyak yang take profit, nge-sell at bid, tetapi mulai di 505 angka psikologis ya, orang pada banyak beli di offer ya, berarti makan kanan lagi, kemudian ini rata-rata makan kanan semua, ini sampai 530 nih makan kanan semua, terus naik lagi itu di 575 take profit, ada yang sebagian sell at bid, kemudian di 580 585 terlihat banyak makan kanan. Nah, teman-teman bisa ngelihat tadi opening ya, ini naik. Nah, ini saya lihat dulu, turun kan sampai 490 sekian, saya masuk. Jadi pertama intraday digas langsung ke 520-an, tapi terus turun kan. Nah, itu baru saya masuk, ngegas terus ya. Seperti itu baru terasa lebih mantap lagi ketika sudah di atas 550 nih, banyak yang masuk di area sini ya, teman-teman. Kalau untuk broker kita nggak usah lihat aja karena nanti juga dihapus juga kan seperti itu. Nah, ini intraday-nya seperti ini bagus. Untuk saat ini sih memang dia sudah seperti membentuk satu konsol after break ya, seperti consolidation after break. Nah, kita lihat di sini di dalam daily chartnya dia kelihatan ngebreak. Nanti di chart satunya Mirai saya pantau, saya cek lagi untuk yang chartnya di yang satunya ya, yang di Mirai sebentar. Nah, ini di Mirai ini chartnya dari MPPA ini kelihatan, teman-teman bisa ngelihat ini Akra ya, MPPA. Nah, di sini MPPA resistan dia itu ada di 590-an, teman-teman. 590. Nah, arahnya, harapan kita kan bisa arah ya. Arahnya di 610 ya, nggak jauh sih teman-teman, nggak jauh nih. Tapi kalau misal arah ya nggak apa-apa. Itu 590. Arahnya itu di 610-an ya, seperti itu. Kemudian untuk multipolar juga sama ya teman-teman. Multipolar kalau ini nggak jadi double kemarin nggak jadi nyentuh di bottomnya ya, jadi nggak jadi triple bottom, tetapi dia mantul seperti ini ya. Kalau misalkan saya anggap triple bottom, sebenarnya target dari multipolar ini juga ada di sekitar 500-an. Multipolar memang kelihatan sih 400-500 itu adalah angka psikologis ya, jadi ini cukup menarik untuk multipolar. Sekali lagi nggak usah FOMO, kalau memang mau FOMO yang belum berpengalaman silakan beli sedikit aja seperti itu. Karena saya juga di sama apapun saya siap exit, siap cut loss, siap jual BEP seperti itu. Tapi kalau misalkan saya masuk dan dia running, saya siap untuk hold seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian kalau Akra udah saya bahas ya, saya rasa itu cukup. Kemudian saya bahas di sini di tape rate-nya untuk multipolar. Apakah seperti ini ya? Multipolar ya. Ini oke, di sini saya bahas dulu ya. Di sini untuk MPPA ya. MPPA teman-teman. Di sini perbandingan antara bid total bid di sini 436 dibanding 291. Ini artinya ya ini kan satu lebih ya. Artinya bidnya lebih tebal daripada offer. Jadi ini istilahnya dia yang mau membeli lebih banyak, dia berada di kiri, yang mau jual di kanan, dan harga bergerak ke kanan. Jadi offer pindah ke bid, offer pindah ke bid, offer pindah ke bid. Itu adalah salah satu bentuk bahwa ini barang on running atau lari ke kanan seperti itu. Lari lah seperti itu. Biasanya saya ngelihatnya di sini, kalau misalkan offer lebih besar, bid lebih besar dari offer, tapi nggak bergerak ya saya diem. Tapi karena dari pagi kelihatan di sini, porsi yang hijaunya ini lebih besar, berarti ini orang banyak makan kanan. Jadi kemungkinan memang orang nggak makan di antrian tapi langsung makan kanan terus, nih kelihatan di sini, dan juga di totalnya adalah dominasi bayarnya juga lebih kuat. Nah, kalau kita lihat terjadi transaksi tertingginya di mana? Nih di sini kita ngelihatnya di telotnya ya. Transaksi tertingginya teman-teman bisa ngelihat ada di 580. Artinya di harga sekitar 580 orang-orang masih pede untuk hajar kanan. Apakah mungkin karena harga right issue-nya di 700 seperti itu. Kemudian multipolar MLPL ya ini sih 900 banding 850, artinya ini juga masih besar bidnya, tapi nggak begitu mencolok seperti MPPA ya teman-teman.
Dan kalau kita lihat juga dari awal pergerakan dari multipolar ini adalah apa? Dominasi dari buyernya masih kuat. Dan kita lihat di sini, kita lihat di harga ini dulu. Pergerakannya sih sama dengan MPPA. Jadi open digas dulu, turun sebentar, nah saya masuk, baru tarik ke atas. Seperti itu. Bentuk daily chartnya juga sama. Itulah kenapa kalau biasanya saya masuk multipolar, tuh saya juga kadang masuk MPPA atau kebalikannya seperti itu. Karena dua saham itu adalah dua saham yang seperti proxy, seperti sama pergerakannya. Seperti itu. Kalau Akra saya coba. Akra saat ini 34 banding 31. Cukup oke. Ini di atas 1 persentasenya. Artinya bidnya lebih besar daripada offer. Kalau di sini kita lihat imbang. Jadi antara buyer sellernya cukup imbang. Jadi walaupun bid offernya masih besaran di bid atau dominasi buyer yang mau membeli, baru mau membeli masih cukup banyak. Harganya sebenarnya di sini tidak begitu dominan, si buyernya nggak begitu dominan. Karena 50 banding 50, 50, 51, 53, 47, 33 ini mulai ada yang buang. Di sini mulai ada yang buang. Artinya apa? Ya artinya sih menarik, cuman sudah mulai ada yang take profit juga. Makanya saya bilang tadi untuk Akra ini adalah tradingan ya teman-teman, tradingan seperti itu. Oke, terus untuk Akra, ini kejadian tertinggi di harga berapa ini? Kejadian tertinggi Akra di lot tertinggi di 4.000, 4.060, 4.100. 4.100 kita lihat di sini banyak yang imbang ya, di 4.000 imbang, di 4.000 ini banyak yang nada di 4.100, 10 banyak yang nada. Yang hajar kanan tuh di 4.100 saja, teman. Enggak. Yang hajar kanan tuh ada di 4.100, 4.110, kemudian 4.120, 4.130. Ya ini sih saya nggak yakin juga ini saat orang kan bisa membeli nggak di harga atas, mungkin membeli pada beberapa layer sehingga mungkin yang membeli ini juga harganya udah average seperti itu. Makanya di sini perlunya teman-teman untuk membeli itu juga menggunakan partial entry sehingga kalau kita ini juga dapat harganya lebih baik seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan khusus untuk ini tadi multipolar, MPPA, Akra khusus itu. Tapi saya juga akan membahas nih untuk saham lain nih. Kira-kira sekilas nih saham-sahamnya sedang seperti apa sih gitu. Oke, kita langsung tengok aja. Sepertinya untuk ini banyak yang turun ya teman-teman. Ini saham bank turun, BNI antri-antri lagi aja di bawah, sekilas aja ya. Oke, kemudian Astra masih turun juga, Access juga turun seperti yang saya bahas di grup tadi ya, Access turun. Kemudian Akra, Pegas nih, Pegas ini nggak menarik kalau dia nggak turun. Karena sideways sekarang. SSMS ya teman-teman turun ya. Ya ini nggak bisa saya bahas semua, nanti kelamaan teman-teman. Oke, ini artinya kalau yang saham-saham turun, cari aja support-support yang di bawahnya. United Doctor malah ngegas sepertinya, ini Harum tradingan aja. Nah ini untuk Adaro, ITMG oke. ITMG turun ya, kalau Adaro sih oke ngegas. Saya nggak bisa konsen ke batubara hari ini, karena cukup di MPPA, Akra, multipolar aja. Kemudian untuk Telkom, ya masih seperti itu. Oke, saya intinya di fokus 3 saham itu aja tadi teman-teman, karena ya kemarin seperti yang tadi malam ini barang kadang ketika IHSG-nya tuh turun kadang dia akan bergerak seperti itu. Sementara fokusnya itu aja, nggak bisa saya banyak-banyak fokus. Demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.